Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. The Blues Chelsea dijadwalkan akan terbang ke Amerika Serikat pada tanggal 17 Juli mendatang, atau lebih tepatnya pada hari Senin pekan depan. Dan ada beberapa kabar yang menyertai persiapan The Blues Chelsea ini ke tur pramusim. Kabar yang pertama tentu kabar yang cukup mengkhawatirkan, yakni kabar cederanya Reece James. Reece James dikabarkan mengalami masalah pada lututnya dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah masalah ini parah atau tidak, ataukah masalah ini bisa membuat Reece James gagal untuk ikut ke tur pramusim, ataukah tetap bisa mengikuti skuad untuk tur pramusim ke Amerika Serikat. Itu kabar yang pertama. Kita berdoa semoga tidak ada sesuatu hal yang serius terhadap cedera dari Reece James. Kemudian kabar yang kedua tentu adalah kabar mengenai lambatnya proses transfer dari Moises Caicedo. Semua fans Chelsea saat ini menunggu kabar dari proses transfer ini. Tidak ada satupun fans Chelsea yang tidak menginginkan transfer ini terjadi. Semua menginginkan Caicedo bisa bergabung bersama skuad untuk tur pramusim, ya. Jadi semoga The Blues Chelsea bisa menyelesaikan secepatnya proses transfer ini. Dan kabarnya pihak dari Moises Caicedo juga ini agak frustasi dengan lambatnya proses negosiasi. Namun jika kita melihat dari unggahan Fabrizio Romano, ya, di mana dia mengatakan bahwa satu-satunya klub yang saat ini ingin mendapatkan Moises Caicedo adalah Chelsea. Jadi satu-satunya klub yang ingin mendapatkan Moises Caicedo adalah The Blues Chelsea. Dan satu-satunya tim yang sudah mencapai kesepakatan secara pribadi dengan Moises Caicedo itu juga Chelsea. Jadi itu adalah hal positifnya, ya, yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Dan saat ini pembicaraan tetap berlangsung ke arah yang positif antara kedua klub. Jadi layak untuk kita nantikan proses transfer dari Moises Caicedo. Kemudian kabar yang ketiga, ini kabar yang cukup menyenangkan lah buat hampir sebagian fans dari The Blues Chelsea, tidak terkecuali saya, yakni Chelsea mulai serius untuk mendapatkan Ryan Cherki dari Olympique Lyon. Dan Olympique Lyon membandrol Ryan Cherki ini di harga 43 juta pounds. Dan Chelsea mencoba untuk menawar di harga 34 juta pounds. Ada gap sekitar 9 juta pounds. Namun saya berharap ini bukan menjadi masalah. Dan saya memprediksi kalau benar-benar Chelsea serius mendapatkan Ryan Cherki, tentu proses transfernya tidak akan lama seperti yang terjadi dengan proses transfer dari Moises Caicedo. Jadi Ryan Cherki mungkin agak lebih gampang mendapatkannya dari Olympique Lyon ketimbang mendapatkan Moises Caicedo dari Brighton. Ya, karena kita punya hubungan baik dengan Olympique Lyon, ya. Kita pernah mendatangkan beberapa pemain, ya, termasuk Gusto, ya, posisi fullback kanan yang baru saja didapatkan dari Olympique Lyon. Dan kabar yang keempat, ya, di mana The Blues Chelsea dikabarkan akan menjual 4 pemain lagi sebelum tur pramusim, ya, segera ingin menyelesaikan 4 transfer. Yang pertama Hakim Ziyech, ya, yang kedua Aubameyang, ketiga Romelu Lukaku, dan keempat Hudson-Odoi. Untuk Lukaku dan Hudson-Odoi ini sudah ada titik terang di mana Hudson-Odoi
sedang diminati oleh Lazio dan juga Fulham ya. Kemudian Lukaku, tentu tim yang saat ini dikaitkan dengannya adalah Inter Milan, di mana dia hanya ingin dijual ke Inter Milan. Namun Inter Milan sampai saat ini melakukan penawaran yang masih jauh dari keinginan The Blues Chelsea ya, dimana pihak kita menginginkan Lukaku dilepas dengan harga 40 juta pound, sementara tawaran terakhir Inter yakni di angka 26 juta pounds. Jadi masih ada gap 14 juta pounds, dan ini bukan angka yang sedikit. Jadi ya, Lukaku dinaikkan dikit lah. Come on Inter, naikkan dikit lah penawaran kalian, biar kalian bisa mendapatkan pemain yang sudah membuat kalian bisa masuk ke Champions League ya. Hatinya sudah ada di Inter, dan saya rasa dia juga tidak punya kans bisa bersaing di Premier League ya, dengan postur tubuh yang semakin besar ya, dimana di Premier League Anda harus punya kecepatan ya. Oke, dan kabar yang terakhir ya, untuk menyaksikan tur pramusim dari The Blues Chelsea ya, teman-teman bisa saksikan di aplikasi resmi, kemudian di web resmi dari The Blues Chelsea. Dan laga pramusim ini menurut saya sangat penting untuk Pochettino menyelesaikan PR terbesar Pochettino di pramusim adalah menentukan 2 fullback kiri ya. Ini adalah PR besar dari Pochettino. Kita memiliki 4 fullback kiri ya, dimana ada Ben Chilwell, kemudian Lewis Hall, ada siapa? Maatsen, dan juga satu adalah Marco Kurela. Jadi Pochettino harus menyimpan 2 dan setidaknya melepas 2 ya. Tapi menurut hemat saya, kalau saya menjadi Pochettino, saya akan memilih Ben Chilwell. Kenapa? Ben Chilwell ini adalah pemain terbaik di posisi fullback kiri menurut saya. Jika dia dalam kondisi fit ya, dalam kondisi prima, dia tidak diragukan adalah fullback kiri terbaik, salah satu fullback kiri terbaik saat ini. Kemudian Lewis Hall. Kenapa saya memilih Lewis Hall? Karena pemain ini ketika diturunkan di musim kemarin ya, di saat pemain The Blues Chelsea yang lain ini sedang down ya, sedang tampil jelek-jeleknya, ada harapan dalam diri Lewis Hall menurut saya ya. Dia punya potensi untuk berkembang lebih baik lagi di musim yang akan datang ya. Selain Maatsen ini juga pemain yang bagus, gaya mainnya seperti Alexander Arnold ya, punya kelebihan dalam eksekusi bola-bola mati, namun kelebihannya juga dia mampu bertahan dengan baik. Jadi kalau dijual ini sangat sayang ya. Lebih baik kita pinjamkan, entah ke klub mana, ke Championship kah, atau ke tim satelit kita yang ada di Liga Prancis, yakni RC Strasbourg. Kemudian Marco Kurela, ini pemain layak untuk dijual. Kabarnya Tottenham Hotspur minat. Nah, kalau tawaran cocok, lebih baik dilepas. Pemain ini tidak sesuai dengan harganya. Ekspektasi kita terlalu tinggi dengan menghargai Marco Kurela dengan harga yang cukup tinggi ketika didatangkan dari Brighton Hove Albion. 2 pembelian dari Brighton gagal total. Pertama, Marco Kurela. Yang kedua, tentu saja pelatih Graham Potter ya, yang membuat The Blues Chelsea turbulensi sangat dahsyat di musim lalu. Dan saat ini Pochettino datang untuk memperbaiki semuanya, dan harapan kita The Blues Chelsea kembali lagi ke habitatnya, yakni posisi 4 besar dan bermain di Champions League musim 2024-2025. Jadi itulah PR terbesar Pochettino di pramusim, menentukan 2 fullback kiri. Karena untuk posisi gelandang tentu Pochettino tidak akan pusing,
posisi striker juga sedang dievaluasi, ya. Apakah Broja dan Nicholas Jackson ini bisa tampil baik di pramusim? Jika tidak, tentu Vlahovic menjadi opsi selanjutnya pembelian dari The Blues Chelsea. Oke teman-teman, sekian dulu kabar terbaru seputar tim kesayangan kita, The Blues Chelsea. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya teman-teman, untuk bisa membuat channel ini lebih baik lagi ke depannya. Dan kalau ada komentar yang ingin teman-teman sampaikan, silahkan klik di kolom komentar ya. Masukan yang tentunya positif dan membangun ya. Karena di sini saya masih belajar untuk membuat konten lebih baik lagi ke depannya ya. Dan saya hanya mencoba untuk memulai, dan saya harap ke depannya channel ini bisa lebih baik lagi. Oke, saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.